Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bisa bergabung pada kuliah hari ini. Semoga semangat kalian masih membara untuk bisa mengikuti kuliah hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koloid. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Muhammad Rijalul Haq dan rekan saya Neng Nisa, kemudian Iqmal Taufik Nur Sidik, Sani Jahra Musana, dan yang terakhir Raihan Ramdan. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100. Di dalam larutan koloid secara umum ada dua zat sebagai berikut. Yang pertama, zat terdispersi, di mana zat terlarut di dalam larutan koloid. Yang kedua, zat pendispersi, di mana zat pelarut di dalam larutan koloid. Kemudian, jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi, maka sistem koloid terbagi 3, yaitu koloid sol, emulsi, dan buah. Yang pertama, fase terdispersi, yaitu ada zat padat, cair, gas. Fase pendispersi ada padat, cair, dan gas. Di mana sol padat berupa logam paduan, kaca berwarna, dan baja. Untuk sol cairnya yaitu cat, tinta, dan kanji. Untuk sol gasnya asam dan debu. Pada zat cair, emulsi padat yaitu mentega, keju, jelly, dan mutiara. Untuk emulsi cair, susu, minyak ikan, dan santan kelapa. Untuk emulsi gas, obat insektisida, semprot, kabut, dan hair spray. Pada zat gas, buih padat, ada busajok, batu apung. Untuk buih cair, yaitu buih sabun, buih soda, dan krim kocok. Untuk sifat-sifat koloid, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Raihan. Untuk sifat-sifat koloid yaitu ada 5, yaitu sifat optik, sifat kinetik, adsorpsi, koagulasi, dan koloid pelindung. Next do. Nah, yang pertama sifat optik atau disebut efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid sehingga jalannya berkas sinar terlihat. Apabila seberkas cahaya dijatuhkan pada larutan sejati, maka larutkan sejati akan meneruskan cahaya. Apabila seberkas cahaya dijatuhkan pada koloid, maka akan dihamburkan. Next do. Efek tindal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bioskop, di daerah berkabut,
atau disebut suatu lampu mobil terlihat lebih jelas. Terus sinar matahari yang masuk melalui celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Yang kedua, sifat kinetik. Ada gerakan terma dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang kemudian dikenal dengan gerak Brown. Gambarnya ada di dalam PPT. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Next. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengadsorpsi warna. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Yang keempat, koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, dan elektroforesis yang berlangsung lama. Proses koagulasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu merebus telur mentah di dalam air, mendinginkan agar-agar panas, pembentukan delta di muara sungai, penjernihan air sungai, penggumpalan karet dalam lateks, dan penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendapan Cottrell. Yang kelima adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya, pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Pembuatan koloid. Yang pertama, cara dispersi. Dispersi mekanik dengan menggerus partikel besar hingga diperoleh partikel koloid. Contoh, belerang dan urea digerus kemudian diaduk dengan air membentuk hidrosol. Dispersi elektrolit. Cara pembuatan ini dilakukan dengan alat yang dikenal sebagai busur Bredig. Peptisasi dibuat dari partikel kasar yang diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan air atau zat lain. Contoh, koloid AgCl terbentuk dengan menambahkan aqueous pada endapan AgCl. Koloid aluminium hidroksida dengan menambahkan asam klorida encer sedikit pada endapan AlOH yang baru dibuat. Yang kedua ada yang sirap. Next do. Penggunaan koloid. Yang kedua ada menghilangkan bau badan. Terus yang ketiga penggunaan norit. Bisa ditarik kesimpulan, koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel koloid tersebar merata dalam zat lain. Koloid pada umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Koloid digunakan untuk penyaringan air serta menghilangkan bau badan. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya boleh bertanya?
Abdu. Iya, silakan Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Nasyarudin Latif. Nomor induk mahasiswa 250-215. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya, sebutkan penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan koloid tadi teh. Ya, Rehan. Ada penggunaan air, misalnya air sungai, yaitu penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid yang akan mendistorsi pengkotor dalam air sehingga mengumpal dan mengendap sehingga air akan menjadi jernih seperti dalam kolam renang. Terus yang kedua, menghilangkan bau badan. Produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearat sebagai adsorben. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka alsterate akan mengadsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Yang ketiga adalah penggunaan norit. Norit menggunakan arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Begitu, Kang Farid dari teh yang menanyakan teh. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Rehan. Sama-sama. Untuk rekan yang lainnya, ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kolbi Kamal Fasukmana dengan NIM 250-2007. Ingin bertanya kepada kelompok Abdu. Apa sih contoh peristiwa yang merupakan penerapan sifat koagulasi? Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab. Yang pertama, merebus telur mentah di dalam air. Yang kedua, mendinginkan agar-agar panas. Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Yang keempat, penjernihan air sungai. Yang kelima, penggumpalan karet dalam lateks. Dan yang terakhir, yang keenam, penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap kotrel. Begitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Saudara Rehan.
Halo? Halo? Ya, halo. Selanjutnya, Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.